Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Jadi tips yang kedua ataupun cara supaya kita bahagia hidup di dunia yang kedua adalah selalu melihat ke bawah, jangan terlalu sering melihat ke atas. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana cara kita supaya hidup ini terasa nikmat? Maka seringlah bersedekah. Jadi bersedekah, sering bersedekah itu juga tips untuk supaya kita merasa bahagia ataupun bahagia hidup di dunia. Dan dengan bersedekah maka hidup kita akan jauh lebih berkah dan lapang sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan wa yudha'ifu lahu katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam ayat di atas menerangkan tentang fadilah bersedekah. Allah menyuruh kita supaya kita suka bersedekah. Dan salah satu dari kunci hidup bahagia adalah kita dengan cara bersedekah. Ketika kita berpikir hanya secara logis, secara matematik, maka ketika kita mempunyai 10 lantas disedekahkan 2, maka kita akan rugi. Karena 10 diambil 2 akan menjadi 8. Tetapi ketika kita ikhlas dengan bersedekah, maka Allah telah menjanjikan dalam surat ini, dalam ayat ini, kita akan dilipat gandakan dari bilangan dan jumlah tersebut. Jadi ketika dalam matematika 10 dikurangi 2 itu akan menjadi 8, tetapi dalam janji Allah ini 10 lantas 2 kita sedekahkan akan menjadi 20 dan mungkin akan menjadi 50. Karena apa? Karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Lantas ketika kita bertanya, saya bukan orang yang kecukupan, saya bukan orang yang berlimpah harta, bagaimana saya mau bersedekah? Ketika kita berpikir seperti itu, kita menunggu sedekah lantas kita menunggu harta kita berlimpah, maka yakinlah tidak akan pernah kita itu melakukan sedekah. Jadi
sedekah tersebut itu tidak harus menunggu ketika kita berlimpah harta, tetapi dalam keadaan apapun saat ini kita harus bisa melaksanakan yang namanya sedekah demi kunci hidup kita bahagia di dunia. Dengan seperti apa? Kita tidak usah berpikir umpamanya sedekah yang banyak, ketika ada pembangunan masjid kita sedekah senilai uang yang banyak. Kita standarkan saja menurut dengan keadaan kita. Contoh, ketika kita teman kerabat kita kadang datang kepada kita dengan menjamu mereka dengan seadanya, umpamanya adanya kopi kita jamu kopi, itu juga bagian dari sedekah. Lantas ketika ada yang pengemis datang ke rumah kita, maka semampu kita berikan yang namanya sedekah, karena Allah tidak akan memandang seberapa besar dan lain-lain tentang pemberian kita, tapi niat hati tulus ikhlas itulah yang akan menjadi sebuah nilai besar. Rahasia sedekah tersebut sangatlah besar dan kita tidak boleh menunggu nanti setelah kita sudah sukses, setelah kita sudah kaya. Tidak akan pernah terjadi kalau memang kita menunggu seperti itu. Semampu kita laksanakan, insya Allah hidup kita akan dilapangkan rezekinya, diberkahkan apa yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Tapi dalam konteks sedekah ini kadang memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membiaskan ataupun menerjemahkan sedekah dengan berbagai macam cara, yang tujuannya adalah untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi ya masa bodoh lah, itu memang adalah perbuatan mereka, ya yang menanggung mereka sendiri. Yang penting ketika kita berniat sedekah, maka niatkan karena Allah Ta'ala. Kita jangan pentingkan umpamanya berpikir itu nanti untuk apa dan lain-lain, jangan pikirkan. Yang penting kita ikhlas, mereka datang meminta maka kita beri. Masalah ini itu ataupun apa, itu adalah urusan mereka yang akan menanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.